Selamat malam semua teman-teman. Tolong sampaikan jika suara saya putus-putus ya. Semoga lancar. Ya, ya terima kasih untuk respon yang diberikan. Selama kita kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan sama-sama eh, ber- belajar, berdiskusi, sharing tentang bagaimana menyusun riset proposal. Materi yang saya susun pada malam hari ini itu berdasarkan pengalaman saya pada saat saya menyusun riset proposal waktu saya melamar studi di University of Otago, New Zealand. Nah, jadi konteksnya harus dipahamin bahwa pada masa itu saya menyusun riset proposal. Sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu ya sebenarnya bagaimana menyusun riset proposal yang baik. Tapi saya bersyukur bahwa riset proposal yang saya susun ini ternyata menarik dan meyakinkan supervisor saya untuk akhirnya eh, menerima saya sebagai mahasiswa bimbingan beliau. Satu hal yang membuat saya cukup surprise pada saat saya menyusun riset proposal ini itu hanya membutuhkan waktu 1 hari saja sejak saya email supervisor dan besoknya saya langsung dibalas dengan kesediaan untuk membimbing saya dan melakukan wawancara. Nah, saya sebenarnya kalau mau ditanya sih, apa sih yang membuat menarik dan sehingga supervisor saya pada saat itu yakin bahwa saya bisa diterima menjadi mahasiswa bimbingan beliau. Sebenarnya yang paling fair ya harusnya nih nanya dia ya. Tetapi biarlah saya bagikan bagaimana pengalaman saya menyusun riset proposal tersebut. Nanti jadi harus dipahami sekali lagi bahwa ini adalah yang saya susun pada saat saya mau mulai PhD. Jadi contohnya ada di link yang disediakan di grup di Besti yang ada di WA Group. Jadi teman-teman ketika melihat, teman-teman jangan berpikir bahwa wah ini riset proposal yang bagus banget ya. Karena sebenarnya pada saat itu saya susun juga tanpa mendapat terlalu banyak bimbingan sebenarnya menyusun riset proposal yang bagus itu seperti apa. Nah, harapannya dengan saya berbagi pengalaman pada malam hari ini, harusnya riset proposal yang akan teman-teman susun itu harusnya jauh lebih baik daripada yang saya susun terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Oke, nama saya itu adalah Tan Mingguang. Saya cukup dipanggil Mingguang saja. Kalau organisernya Bu Santi itu panggil saya Pak Mingguang. Nah, saya latar belakang pendidikannya sesuai dengan CV ini dari S1 sampai S3 saya adalah accounting. Saya jadi contoh yang akan saya berikan eh, berkaitan dengan riset saya di accounting tapi sebenarnya sifatnya umum. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti logikanya ya. Oke, kita mulai, kita mulai saja. Nah, jadi secara khusus saya akan menceritakan bagaimana proses saya menyusun riset proposal sampai saya mendapatkan penerimaan di PhD di bidang accounting di University of Otago, New Zealand. Ya, nah, oke, untuk memberikan konteks, teman-teman saya kasih tahu bahwa waktu saya menyusun riset proposal yang teman-teman bisa akses di studi link yang ada di WA Group, itu adalah judul yang hampir sama dengan judul disertasi saya. Jadi judul disertasi saya itu judulnya ini Creating a Modified Monopoly Game for Promoting Student Higher Order Thinking Skill and Knowledge Retention. Nah, teman-teman kan sudah lihat contoh riset proposal saya kan yang ada di WA Group. Nah, yang judul itu pada akhirnya dipublikasikan di jurnal internasional yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Amerika itu dengan judul yang persis sama dengan disertasi saya. Jadi, kalau teman-teman ingin lihat ya bagaimana
dari riset proposal bertransformasi menjadi sebuah disertasi dan dari disertasi pindah menjadi sebuah publikasi, teman-teman bisa melihat dengan jelas dari contoh yang saya punya. Karena banyak orang selalu bertanya, apa beda riset proposal, disertasi, sampai dengan dipublikasi? Itu perbedaannya ada di mana? Nah, teman-teman bisa melihat punya saya, karena riset proposal saya itu teman-teman punya di WA Group. Kemudian, disertasi saya itu teman-teman bisa ambil di internet dengan judul yang ada di dalam layar ini. Dengan judul Creating a Modified Monopoly Game, itu disertasi saya persis sama judulnya yang saya publikasikan. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat versi publikasinya, itu juga bisa. Nanti saya akan bagikan ke studi Besti. Jadi nanti dia akan upload uh, paper saya dengan judul yang sama, ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu bagaimana penulisan dari riset proposal, disertasi sampai publikasi. Nah, sebenarnya riset saya itu sederhana saja. Jadi riset saya itu ngapain? Riset saya itu adalah membuat satu permainan yang digunakan untuk belajar akuntansi. Jadi permainannya seperti apa? Kalau teman-teman pernah bermain Monopoly game, ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar main Monopoly game, coba beri reaksi. Yang pernah main Monopoly, berikan reaksi jempol. Wah, nah, ya, ya, ya. Ya, terima kasih. Wah, berarti cukup banyak yang pernah bermain Monopoly ya. Nah, saya mendesain ulang monopoli tersebut untuk digunakan untuk belajar akuntansi. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak Mingkwang, disertasi Pak Mingkwang risetnya tentang apa ya? Sederhana, saya mendesain suatu permainan yang saya modifikasi dari monopoli untuk belajar akuntansi. Nah, seperti itulah ceritanya. Ya, teman-teman bisa melihat versi lengkapnya dari disertasi saya yang sekali lagi tersedia di internet. Karena ketika saya lulus, saya ditanya oleh universitas, apakah disertasi saya boleh dipublikasikan eh, di internetnya? Saya memilih yes. Jadi saya pikir daripada disertasi saya disimpan di perpustakaan Otego, tidak ada yang pernah baca, ya sudahlah saya pikir saya open kepada publik aja, siapapun yang ingin belajar bagaimana menulis disertasi itu bisa melihat punya saya. Karena jujur saja ketika saya memulai studi S3, saya itu bingung disertasi itu mulainya dari mana ya? Seperti apa modelnya ya? Apa yang harus saya tulis ya? Kasihan banget ya. Jadi, jadi saya merasa seandainya ada mahasiswa yang baru masuk dan ingin tahu bagaimana menulis disertasi, ya biarinlah dia lihat aja yang punya saya karena ada di internet. Ya, oke. Jadi semoga teman-teman bisa dapat bayangan ya. Meskipun contoh riset proposal yang saya berikan ini di dalam bidang akuntansi, tapi kalau dilihat dari respon teman-teman, saya merasa kayaknya teman-teman bisa ikutin deh. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena sebagian besar teman-teman setidaknya pasti pernah belajar yang namanya akuntansi. Mau S1, mau SMA, atau bahkan SMP. Yang kedua, sebagian besar teman-teman belajar pernah bermain yang namanya monopoli. Jadi saya pikir contoh saya bisa dengan mudah diikuti. Oke, sejak saya lulus saya tetap melakukan publikasi terkait dengan bidang saya yaitu accounting education. Jadi ini ada beberapa publikasi yang saya lakukan yang terkait dengan dan sejalan dengan disertasi saya. Di akhir-akhir riset saya banyak melakukan publikasi di bidang penggunaan artificial intelligence di bidang accounting dan termasuk di bidang pendidikan. Nah, seperti ini beberapa contoh. Jadi ketika saya lulus pun saya masih melakukan riset. Oke, nah sekarang saya sih tertarik ya, ingin tahu teman-teman kenapa sih berniat studi lanjut ke luar negeri. Oke, teman-teman silahkan berikan
alasannya alasannya di kolom chat ya. Ya, ya, ya. Di kolom chat silakan diketikkan apa aja alasannya kenapa teman-teman tertarik untuk berniat studi lanjut ke luar negeri. Oke, terima kasih Rasid ya. Karier, Fatia Explore. Ahmadi ingin mendalami riset seputar perilaku konsumen gamer. Wah, ini sejalan dengan saya. Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri, pingin escape dari rutinitas. Bidang kajian saya sangat terbatas, ingin melihat perspektif baru, suasana akademik yang baru, karena riset saya belum banyak diteliti di ini. Waduh, waduh. Gomez di pegunungan Eropa, karir dan kabur. Seru aja penelitian. Saya hampir semua yang teman-teman kasih alasan di situ, itu semua alasan yang kurang lebih hampir sama dengan yang saya lakukan waktu lanjut ke negeri. Karena bisa bisa. Jadi waktu Saya ini bisa. jadi waktu teman-teman melihat latar Nah belakang ini studi bilang yang buat naga itu ya. Waktu teman-teman melihat latar belakang studi saya, teman-teman bisa melihat saya itu dari TK sampai dengan S2 itu kan semua di Indonesia ya. Jadi saya pikir masa sih S3 kan sudah pendidikan saya yang terakhir ya. Masa saya di Indonesia lagi, sementara dulu saya ingat bahwa waktu saya dari SMA pingin ke S1 itu kalau bisa ke luar negeri itu sudah ada dalam bayangan saya. Tetapi kan saya berasal dari keluarga yang tidak mampu membiayai saya boro-boro studi ke luar negeri ya. Waktu itu saya mau lanjut S1 aja saya nyaris nggak punya duit ya. Jadi jadi saya benar-benar bersyukur ya Tuhan begitu luar biasa ya bekerja di dalam hidup saya ya. Jadi harusnya S1 aja saya nggak punya duit, malah S3 saya bisa selesaikan bahkan di luar negeri. Jadi saya ingat kata teman saya, Pak, nanti kalau mau S2, S3 takut nggak ya? Bisa lulus nggak ya? Kalau saya bilang sih, teman saya pernah ngomong gini, kalau Tuhan memimpin Anda untuk masuk, pasti Dia juga akan memimpin Anda untuk keluar. Jadi Anda ketika mau studi lanjut ke luar negeri, Anda benar-benar harus mempersiapkannya dengan baik. Dan jika memang itu jalan Tuhan, Anda masuk, Anda juga akan dipimpin untuk keluar. Ya, oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sebenarnya menuju studi ke luar negeri, sebenarnya mau S2 atau S3, sebenarnya ada 7 poin yang harus diperhatikan, ya niat dan tujuan. Yang kedua, riset destinasinya, supervisor, apakah kita cocok dengan supervisor, draft proposal, kesiapan bahasa, sponsor dan beasiswa, aplikasi dan visa. Nah, tapi khusus untuk uh, sore hari ini atau malam hari ini, kita akan banyak fokus ke draft proposal. Tetapi kalau kita punya banyak waktu lebih dan teman-teman ingin bertanya di luar dari draft proposal, itu silahkan ya. Saya akan bagikan sesuai dengan apa yang saya alami ya. Karena setiap poin ini kalau mau dibahas itu bisa lama ya. Tapi saya percaya studi Besti juga akan apa ya, menyiapkan supaya teman-teman bisa belajar poin-poin itu pada sesi-sesi yang terpisah. Oke, nah kalau ditanya kepada saya, sebenarnya di dalam kepala saya, waktu pertama kali studi lanjut, sebenarnya yang paling harus saya siapkan pada saat itu, di kepala saya ya, pada saat itu adalah bahasa dan riset proposal. Kenapa? Karena saya tahu bahwa beasiswa itu ada. Yang penting saya bisa diterima dulu. Apalagi sekarang ya, dengan adanya LPDP, itu sangat membantu kita untuk bisa studi lanjut ke luar negeri. Jadi pada saat itu yang kepikir sama saya itu cuma dua, yaitu menyiapkan riset proposal dan bahasa. Dan perlu diketahui bahwa bahasa Inggris saya bukan termasuk bahasa Inggris di atas rata-rata. Ya, kalau mau dibilang pada saat saya memulai studi, bahasa Inggris saya itu berada pada level mendekati menengah. Jadi tidak di atas rata-rata. Modal bahasa Inggris saya berasal dari mana? Belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA,
kuliah, cuma itu doang. Nah, ya artinya artinya sebenarnya studi ke luar negeri itu menyiapkan bahasa itu masih visible. Kita tidak perlu terlalu berpikir bahwa bahasa Inggris kita harus perfect sekali. Apalagi di zaman ada AI yang sangat membantu kita di dalam hal bahasa. Oke, kita akan fokus ke riset proposal. Nah, sekarang apa filosofi dari proposal? Lihat di slide ini, kata kuncinya adalah argumen. Ya, argumen. Kenapa? Karena karena dari si supervisor, apapun yang kita tulis, dia ingin tahu apa sih alasan Anda melakukan riset ini. Jadi isinya adalah argumen Anda. Dan tentu saja poin-poinnya harus jelas, fokus, dan terukur. Jadi waktu kita menyusun riset proposal sendiri, kita sendiri sudah harus punya bayangan bagaimana riset ini saya lakukan. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, waktu saya menyusun riset proposal ini, di kepala saya kan saya berpikir, oke, apa sih yang ingin saya lakukan? Saya ingin menciptakan satu permainan yang membantu orang untuk belajar akuntansi. Meskipun dia tidak ngerti akuntansi. Jadi ini untuk siapa saja. Nah, itu yang ada di kepala. Kemudian saya berpikir, lalu bagaimana ini dituangkan ke dalam disertasi? Berarti saya ingin satu game dan saya ingin disertasi saya, penelitian saya nanti itu untuk menguji apakah game itu efektif atau tidak. Nah, langsung di kepala saya berpikir, bagaimana cara mengujinya ya? Lah, kan dia game digunakan untuk belajar. Ya udah, nanti setelah selesai mereka bermain, saya akan tes mereka apakah pengetahuan akuntansi mereka bertambah apa enggak. Nah, kalau 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 di kepala saya berpikir kan cuma tinggal saya tes aja kan berarti nanti saya akan kembangkan satu alat tes eh, alat tes untuk menguji pengetahuan mereka tentang akuntansi itu bertambah atau tidak. Nah, sudah jadi kebayangkan di kepala saya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana respon mereka setelah mereka bermain game. Apakah mereka merasa belajar akuntansi menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan? Oh, oke, berarti setelah mereka main game, saya akan memberikan satu pertanyaan yang untuk digunakan untuk mengevaluasi perasaan mereka, emosi mereka saat mereka belajar akuntansi menggunakan game. Sudah? Nah, ketika di kepala saya sudah jelas, oke, nanti saya akan bikin game, saya akan tes pada orang yang akan belajar akuntansi, nanti di akhir saya akan dikasih pertanyaan, oke, selesai. Nah, itu berarti setidaknya kita sudah clear, sudah fokus, dan sudah kita bisa ukur apa yang akan kita lakukan. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita bikin satu riset penelitian yang kita sendiri akhirnya tidak tahu ujungnya seperti apa. Kalau kita tidak tahu ujungnya nanti seperti apa, saya beritahu ya, itu awal dari kadang-kadang menjadi kegagalan kita di dalam studi. Ya, jadi kalau bisa di dalam riset proposal kita sendiri sudah tahu bagaimana riset ini kita akhiri. Ya, ya kita sudah harus di kepala sudah harus tahu bagaimana kita mengakhiri riset ini. Kenapa ya? Karena eh, padahal ini belum mulai ya. Karena di dalam kepala saya adalah saya jangan sampai nih sampai di sana supervisor saya eh, nanti suruh yang tambah sana tambah sini tambah sana tambah sini nanti nggak selesai selesai nih eh, studi saya. Jadi kita sendiri harus pikir rencana nanti ketika si supervisor minta sana minta sini, kita akan akomodir sepanjang yang kita anggap kayaknya ini bisa deh. Eh, eh, kalau kita tahu kayaknya yang itu tidak bisa, jangan sampai kita mengiyakan. Karena kalau kita sampai mengiyakan dan kita ternyata tidak bisa, wah itu kita mulai masuk masa kita menciptakan bencana bagi diri sendiri. Ya, oke, ya, dan itu memang terjadi ya. Eh, jadi di kepala kita sendiri harus ini jelas. Oke, kita mulai. Nah, di dalam riset proposal yang lengkap itu biasanya terdiri atas fenomena, problem, gap, propose studi, research question, method, dan kontribusi.
Nah, teman-teman, ini saya enak ya ngomongnya poin-poinnya ini ya. Kenapa? Karena poin-poin ini adalah poin-poin yang memang umumnya ada di dalam riset proposal. Poin ini bisa saya sampaikan sekarang karena saya juga mengajar metode penelitian di tempat saya sekarang di Universitas Kristen Maranatha. Tapi waktu dulu saya menyusun riset proposal, rasanya sih nggak ada yang kasih tahu ya bahwa riset proposal terdiri atas poin-poin ini ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di awal sesi saya menyampaikan bahwa teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa riset proposal itu adalah riset proposal yang saya beri contoh adalah yang sempurna, justru tidak. Justru teman-teman ketika melihat apa yang standar riset proposal yang baik, itu ternyata riset proposal saya sebenarnya tidak memenuhi semua semua itu gitu. Nah, eh, tetapi setidaknya setelah saya evaluasi sendiri berdasarkan apa yang saya ketahui sekarang, saya pikir-pikir, oh iya ya, setidaknya riset proposal saya meskipun dia tidak lengkap, hal yang pentingnya itu sudah ditangkap oleh si supervisor. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, waduh, saya ini tidak punya latar belakang ini yang kuat, bla bla ini, yang ini, ya kalau kata saya sih mulai aja susun, kemudian nanti apa yang disusun mengikuti poin-poin yang disampaikan di dalam sesi ini. Kita doakan harusnya itu akan justru jauh lebih baik dari yang saya lakukan. Oke, saya ambil contoh dari riset proposal saya. Ya, oke. Mulai dari bagaimana kita menyusun dari fenomena menuju ke intervensi. Jadi dalam riset saya menciptakan konteks dan masalah, kemudian saya mengidentifikasi secara spesifik apa yang belum dilakukan dari metode yang ada sekarang, kemudian kontribusi apa yang akan saya berikan dengan saya menciptakan Oke, eh, ya rekan-rekan, nanti pada apa yang saya jelaskan sekali lagi ini ada contohnya ya di WA Group. Nanti teman-teman bisa lihat. Saya ambil bagian-bagian khusus saja. Nah, yang pertama kan tentang merumuskan masalah, mulai dari fenomena ke riset problem. Saya langsung saja poinnya adalah, nah, fenomena yang saya jelaskan bahwa saat ini ya, orang kalau yang namanya baru belajar akuntansi, mereka biasanya belajar dua hal, yaitu eh, yaitu mekanisnya sama konsepnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mechanical proses dan konseptual. Nah, tetapi masalahnya kalau orang belajar akuntansi, lebih gampang orang belajar mekaniknya daripada konsepnya. Jadi saya kasih tahu masalahnya apa. Ya, kenapa? Karena yang namanya mekanik itu terasa lebih mudah dipelajari. Orang kan kalau diajarin detail kan lebih gampang ya. Pokoknya kalau terjadi penjualan jurnalnya ini, maka catatnya seperti ini. Kemudian angka dari jurnal dimasukkan ke buku besar. Itu mekanis gitu. Tetapi kenapa kita mengakui kenapa jurnal itu dibuat? Itu konsep. Nah, karena mekaniknya kadang-kadang lebih gampang dipelajari, maka yang konseptualnya kadang lebih sering tidak dipelajari. Nah, jadi saya mengatakan di dalam riset proposal saya mengatakan fenomena yang ada sekarang saat ini adalah orang belajar akuntansi mekanik dan konsep, tetapi seringkali terjadi ketimpangan, yaitu penguasaan prosedur itu lebih sering ditekankan daripada pemahaman konsep. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di awal introduction kita menceritakan konteks dan masalah. Oke, kemudian tadi kan kita bicara tentang masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena fokusnya kepada mekanis daripada konsep, jadinya mahasiswa itu kesulitan dalam belajar konsep dasar akuntansi. Proses belajar dipersepsikan hanya sebagai hafalan mekanistik. Ya, makanya kalau orang belajar akuntansi, orang tanya orang kalau yang sudah pernah belajar akuntansi ditanya akuntansi tentang apa? Kebanyakan mereka akan jawab itu tuh catat mencatat debit dan kredit. Nah, yang seandainya teman-teman yang belajar akuntansi lebih jauh tentu akan akhirnya menyadari orang debit kredit bukan suatu hal yang
yang apa ya, yang menjadi masalah dalam belajar akuntansi gitu. Tetapi masalah konsepnya yang penting. Nah, kita lanjut aja ya. Tapi poinnya adalah seperti itu. Jadi saya jelaskan di dalam riset proposal bahwa orang itu belajarnya hanya mekanistis tapi tidak konsep. Nah, jadi kan kita bisa menggiring kepada pembaca bahwa oke, berarti saya mau memberikan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah. Lalu bagaimana belajar konsep? Nah, iya kan? Nah, jadi ketika kita melihat ada problem, baru kita akan lihat gap. Nah, ya. Nah, yang harus ditekankan adalah bahwa yang namanya masalah penelitian dengan academic gap itu dua hal yang berbeda, ya. Kata kuncinya adalah kalau masalah adalah apa sih yang saat ini dihadapi oleh si mahasiswanya. Ya tergantung riset teman-teman dalam bidang apa. Kalau dalam konteks saya, apa yang dihadapi oleh siswa atau siapapun atau manusia manapun yang sedang belajar akuntansi masalahnya di mana? Mereka belajarnya lebih fokus kepada teknis daripada konsepnya. Nah, kalau yang namanya gap, artinya apa? Pertanyaannya adalah emang saat ini tidak ada metode kah yang bisa digunakan untuk membantu siswa belajar konsep? Nah, emang emang orang nggak tahu gitu bagaimana cara belajar, cara ngajarin konsep. Nah, itu yang disebut dengan gap. Kalau seandainya sudah ada, berarti kan kita tidak ada gap lagi kan? Ngapain kamu capek-capek bikin game sementara metodenya ada misalnya ya? Atau sudah kita ketahui pakai metode ini sudah bisa membantu orang untuk belajar konsep. Nah, itu artinya kalau tugas kita adalah kita mengidentifikasi dari literatur bahwa yang namanya metode untuk ngajarin konsep saat ini kita tahunya nggak ada. Nah, itu artinya gap. Ya, jadi sekali lagi, kalau riset problem biasanya fokus kepada masalah apa yang dihadapi oleh manusia, dunia kita, lingkungan kita. Nah, itu problem. Ya, bisnis apa yang dihadapi oleh perusahaan atau apa. Nah, itu namanya problem. Tapi kalau academic gap itu bicara tentang apa yang belum diketahui, ya apa yang belum diketahui itu namanya gap. Berarti kalau kita mau mencari yang namanya academic gap, berarti kita harus melihat dari riset-riset yang ada sebelumnya. Adakah riset yang bisa membuktikan bahwa ada satu metode yang bisa dipakai untuk ngajarin konsep akuntansi? Nah, itulah tugas kita melakukan yang disebut dengan studi literatur. Dan di dalam riset proposal saya ada bagian yang secara khusus yang saya mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan akuntansi. Nah, kemudian saya jelasin, tetapi yang secara khusus digunakan untuk ngajarin konsep itu saya bilang eh, masih jarang, ya. Nah, itu academic gap. Nah, seperti ini yang tadi saya jelaskan di anatomi proposal berikut adalah menemukan gap spesifik. Di kalimat saya mengatakan, however, neither of them focus on the learning of basic accounting concepts. Jadi them itu mengacu kepada riset sebelumnya bahwa metode sebelumnya itu belum ada loh. Nah, gitu. Jadi kalau kalau riset sebelumnya itu belum ada, berarti kan kita nggak tahu kan, adakah metode yang bisa digunakan untuk itu? Nah, itu namanya gap research, academic gap. Nah, kemudian jadi dari gap itu baru kita masuk ke solusi yang terfokus. Ya, jadi di sini apa yang saya lakukan menciptakan modified monopoly khusus untuk ngajar akuntansi di tingkat pengantar, di tingkat dasar. Kemudian batasannya apa? Fokusnya pada konsep apa? Entitas bisnis, going concern, dan akrual. Jadi dari sini pun saya sudah membatasi game ini apakah untuk belajar semua konsep akuntansi. Saya bilang sih enggak, saya batasin di tiga ini. Meski sebenarnya ya teman-teman di dalam kenyataan, sebenarnya game itu bisa dipakai untuk belajar banyak konsep sih.
Tapi kalau yang namanya riset, teman-teman harus ingat, jangan sampai karena saking antusias, oh enggak, game ini bisa dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, dipakai untuk... Nanti teman-teman yang bikin pusing sendiri. Meski saya tahu sebenarnya dia bisa dipakai untuk mengajar banyak, tapi yang namanya riset, kita harus fokus. Kenapa? Karena kan nanti kita akan tes kan, kita mau tesnya, tentu pertanyaannya didesain berdasarkan eh, apa berdasarkan konsep apa yang dipelajari. Kalau kita sebut semua konsep akuntansi, kita ya itu namanya nyusahin diri sendiri. Makanya dari awal saya sudah membatasi, enggak konsepnya cuma tiga yang akan saya fokuskan. Ya, kemudian kelebihannya apa? Mudah diakses. Kenapa? Karena game itu tidak perlu ada pengetahuan tentang akuntansi sebelumnya. Jadi saya menghipotesiskan bahwa dibandingkan dengan metode ngajar tradisional, menggunakan monopoli itu bakal lebih efektif untuk ngajarin konsep akuntansi. Nah, hipotesis itu secara eksplisit saya nggak nyatakan di riset proposal karena saya tidak mengembangkan bagian khusus untuk hipotesis. Ya, jadi hanya di introduction saya secara implisit saya mengatakan bahwa apa metode ini harusnya lebih efektif. Ya dong, kan kita harus bilangnya kayak gitu ya. Karena kan kita mau menciptakan dan membuktikan dia efektif. Nah, jadi berdasarkan latar belakang itu, maka disusunlah tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah mahasiswa yang menggunakan modified monopoly bisa lebih baik nggak sih daripada yang ngajar dengan metode tradisional? Yang kedua, apakah membantu mahasiswa memahami akuntansi secara teknis dan konsep? Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan monopoli atau interferensi itu bisa mengubah proses dan persepsi belajar mahasiswa atau siswa yang awalnya berpikir bahwa akuntansi hanya masalah catat mencatat, tetapi mereka berubah, mereka jadi memahami kalau kita nggak ngerti konsepnya, catat mencatat itu jadi nggak bisa. Nah, sekarang eh, sekarang bagian metode dari dari eh, riset question tersebut, maka kita bisa mengidentifikasi metodenya apa. Tadi kan saya bilang, saya ingin mendesain game, kemudian mengevaluasi performa siswa sebelum apa performa siswa dibandingkan dengan mereka belajar dengan metode lain. Nah, kalau kita bikin riset question seperti ini, maka tentu salah satu metode terbaik untuk membuktikannya adalah eksperimental. Maka saya mengatakan metode saya adalah eksperimental. Dan kemudian saya jelasin bagaimana ceritanya saya akan membentuk dua kelompok, satu kelompok menggunakan monopoli, satu menggunakan kelompok tradisional. Kemudian nanti di akhir metode kita akan menggunakan satu tes objektif untuk mengukur performa mereka, mana yang harusnya akan lebih baik kalau menggunakan monopoli atau tidak. Ya, kemudian pertanyaan 2 dan 3 sebenarnya sama saja, cuma bedanya mereka diberikan survei kuesioner skala 5 sangat setuju sampai tidak, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, bahwa apakah game membantu mereka belajar lebih baik dan apakah mereka menyukai nggak belajar akuntansi menggunakan game. Nah, itu menghubungkan antara riset question dan metodologi. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, bagaimana menentukan metode yang tepat? Jawabannya adalah tergantung riset questionnya seperti apa. Kalau riset questionnya seperti yang saya lakukan di dalam riset proposal saya, ya memang itu eh, sangat cocok jika kita menggunakan metode eksperimen. Kenapa? Karena kan saya melakukan satu intervensi kan, kemudian saya evaluasi apakah intervensi itu efektif atau tidak. Maka metode yang terbaik untuk membuktikannya, ya mau tidak mau dengan cara melakukan eksperimen. Nah, teman-teman tentu saja tidak harus berpikir bahwa "Wah, ini kan game ya." Sebenarnya semua bentuk riset yang tujuannya untuk membuat sesuatu dan menguji apakah sesuatu itu efektif atau tidak, memang akan cenderung menggunakan metodenya pasti eksperimen. Nah, di akhir saya tentu saja kita harus menyatakan lalu emang apa kontribusinya kalau seandainya
ternyata game tersebut efektif digunakan. Ya, ya kalau yang ini kan kita bisa ini aja ya, kita bisa apa kita bisa jual aja ya. Oh iya, kalau ternyata game ini efektif, berarti berarti kita akan memberikan kemampuan fondasi konseptual yang baik bagi siswa, meningkatkan critical thinking, higher order thinking, kemudian memberikan persepsi bahwa ternyata belajar akuntansi itu tidak harus eh, ternyata bisa menyenangkan juga gitu. Kenapa? Karena kalau belajar akuntansinya dia hanya fokus hanya catat mencatat, debit dan kredit, jurnal menjurnal yang sifatnya mekanistik, tapi tanpa mengetahui logika di baliknya, tentu harusnya si orang yang belajar harusnya nggak senang ya, karena kan itu sifatnya hanya hafalan. Nah, sementara belajar yang menyenangkan itu kan kita mengerti alasan di baliknya kan. Nah, jadi kita berharap dengan adanya game ini bukan hanya membuat landasan konseptual mereka juga berkembang, kemampuan berpikir kritis mereka meningkat, tapi juga memberikan persepsi positif bahwa belajar akuntansi itu bisa menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu sih sistematika dari riset proposal yang saya susun. Ya, jadi kalau saya mau ringkas poin-poin yang ada di dalam riset proposal saya, yang 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 saya jelaskan tadi itu bicara tentang fenomena, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga riset gap, yang keempat tujuan dan pertanyaan penelitian, yang kelima metodologi, dan yang keenam kontribusi penelitian. Jadi saya akan rekap ya. Jadi di dalam riset proposal saya menjelaskan what is happening, fenomenanya apa. Saya menjelaskan bahwa saat ini mahasiswa belajar akuntansi dan mereka di tingkat awal mereka belajar ada apa mereka belajar prosedur dan mereka belajar konsep. Nah, masalahnya adalah yang namanya belajar prosedur itu biasanya lebih gampang, makanya orang fokusnya ke prosedur. Tapi sementara belajar yang namanya konsep itu lebih challenging lah. Makanya orang belajar akuntansi akhirnya fokusnya kepada prosedurnya, tapi jarang belajar logika di balik prosedur tersebut. Ya, nah padahal kalau orang tidak ngerti logika di balik prosedur itu, belajar akuntansi kan jadi membosankan ya. Eh, Bukan hanya membosankan, belajar akuntansi di level lebih tinggi akan makin susah, mah. Dan ketika mereka nanti dipraktek, jadi nggak bisa mempraktekkan ilmunya. Dan yang paling lucu adalah eh, kalau cuma ngerti prosedurnya saja, orang sekarang ada software accounting, apalagi sekarang sudah ada AI yang bisa membuatnya semua otomatis, itu semua ilmu yang nggak kepake. Tapi kalau kita bisa ngerti logikanya, kita kan bisa jadi mengevaluasi kan apakah prosedur yang dilakukan oleh suatu komputer atau bahkan AI itu benar apa enggak. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau mereka ngerti konsepnya. Nah, that's the problem. Nah, masalahnya adalah saat ini kita belum tahu apakah ada satu metode yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep itu. Nah, itu namanya riset gap. Ya, jadi sekali lagi beda antara masalah dan riset gap adalah kalau masalah itu adalah sesuatu yang sedang dihadapi si manusianya, lingkungannya, bisnisnya, organisasinya. Nah, itu masalah yang akan kita pecahkan. Kalau riset gap itu bicara tentang pengetahuan. Eh, Oke, Anda misalnya mengatakan masalahnya saat ini belum ada obat untuk bisa apa? Masalahnya saat ini adalah apa ya? Masalahnya saat ini adalah banyak orang kesulitan untuk sembuh dari sakit kanker misalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang nggak tahu ada obat yang bisa ngobatin kanker? Kalau orang tidak tahu berarti itu riset gap. Tapi bahwa orang nggak bisa sembuh karena kanker itu masalah masalah penelitiannya. Jadi itu yang membedakan adalah problem dengan riset gap. Jadi sekali riset gap masalah pengetahuan. Kita kan mau melakukan penelitian untuk mengisi pengetahuan. Ya, jadi harus diketahui. Itulah sebabnya kenapa di dalam setiap penelitian selalu yang dicari adalah adakah riset gap?
Nah, ada kan riset gapnya di sana. Apakah orang nggak tahu? Nah, kalau orang nggak tahu, ya berarti kamu teliti. Saya suka memberi contoh seperti ini kepada kepada mahasiswa saya. Oke, masalahnya apa? Banyak orang kena cancer misalnya. Kalau orang dia kena cancer, kamu penelitiannya tentang apa? Saya mau menguji apakah misalnya ya ini air kelapa bisa ngobatin cancer nggak? Nah, sekarang pertanyaannya saya adalah, emang orang tahu nggak air kelapa bisa digunakan untuk menyembuhkan cancer? Oh, ternyata seorang sudah tahu. Ah, kalau sudah tahu kan ngapain kamu teliti, ya kan? Jadi masalahnya ada orang kena cancer, tapi untuk nyoba nyembuhin cancer ternyata obatnya mahal misalnya ya. Oh, itu kan masalah ya. Nah, jadi kamu mau memberi solusi dengan apa? Menguji apakah air kelapa efektif atau tidak. Karena itu adalah alternatif yang murah. Ingat sekali lagi ini hanya contoh. Nah, sekarang kamu oke, masalahnya kamu udah ketemu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang tahu nggak air kelapa bisa nyembuhin kanker? Oh, ternyata sudah tahu. Kalau sudah tahu, berarti tidak ada riset gap. Maka kamu sudah harus berhenti neliti. Nggak usah lagi kamu teliti karena orang udah tahu. Tapi kalau seandainya orang belum tahu, apakah air kelapa bisa atau tidak, apakah bisa atau tidak ngobatin kanker? Nah, itu namanya riset gap. Berarti kamu perlu meneliti eh, apakah dia efektif atau tidak. Nah, tentu saja kita harus memberikan justifikasi ya, kenapa kita memilih kelapa. Begitu juga di dalam riset proposal saya memberikan justifikasi kenapa saya menggunakan simulation game. Karena berdasarkan literatur belajar apapun menggunakan permainan simulasi itu itu eh, bisa membantu orang untuk belajar konsep. Tapi apakah dia bisa digunakan untuk ngajari akuntansi? Sepanjang eh, yang saya tahu itu tidak ada. Jadi sepanjang literatur itu nggak ada. Makanya itu riset gap. Nah, berdasarkan riset gap itulah baru saya menyusun tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi udah lebih gampang. Jadi pertanyaannya adalah apakah menggunakan game bisa lebih efektif dibanding ngajar yang biasa? Nah, jadi itu menjadi tujuan dan pertanyaan. Nah, kalau ketika kita sudah tahu bahwa saya mau menguji seperti itu, maka metodenya yang paling masuk akal di sini adalah tentu dengan melakukan eksperimen. Nah, lalu kalau saya bisa buktikan apa kontribusinya? Ya, tentu saya bisa membantu orang belajar akuntansi menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itulah sistematika riset proposal yang saya susun. Semoga dari poin-poin yang saya jelaskan, setidaknya bisa memberi gambaran bagaimana kita menyusun riset proposal dan sekaligus mengecek apa saja di dalam riset proposal saya yang belum ada. Nah, di dalam slide ini saya juga memberikan checklist proposal apa saja yang harus kita pastikan pada saat kita menyusun riset proposal apa saja yang sudah ada di dalamnya. Nah, nanti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, meskipun checklistnya banyak, saya tetap sarankan bahwa riset proposal itu jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang. Di yang saya susun itu rasanya 3 halaman. Memang sih 3 halaman, tetapi itu satu halaman itu rasanya 1,5 halaman itu kayaknya daftar pustaka deh ya. Jadi yang perlu dibaca oleh calon supervisor kita itu paling juga 1,5 sampai 2 halaman lah. Atau jumlah katanya sekitar 3 ribuan kata. Ya, kalau saya sih suggest sekali lagi apa bukan banyak kata, tetapi poin-poin penting yang mau kita sampaikan itu sudah ada di dalam riset proposal. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tentu eh, tentu masih banyak, tapi saya pikir kita akan gunakan untuk tanya jawab. Oke, semuanya. Ya, silakan sekarang kalau mau memberikan reaksi. Terima Pak kasih, Mumpung, ini terima ada yang kasih mau semua. bertanya, saya langsung open mic-nya ya. Oke, ya. Bagi yang mau bertanya, bisa dua cara. Satu open mic, Silahkan bisa Pak Andi. ya. Silakan. Iya, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Andi. Em, Sebenarnya sih mungkin masih kurang paham ya Pak tentang research gap ini.
Tadi kan Bapak bilang memang kalau penelitiannya sudah ada, seperti Bapak contohkan tentang air kelapa dan cancer itu kalau sudah ada, em, itu dianggap maksudnya research gap-nya kurang kuat. Nah, misalnya di research gap saya itu penelitian ini sudah dilakukan sebelum, tapi di populasi yang berbeda. Misalnya di populasi di Eropa seperti itu, dan di populasi seperti di Asia itu belum pernah dilakukan. Apakah itu bisa kita anggap sebagai research gap sendiri, ataukah karena sudah pernah dilakukan di Eropa, berarti kita nggak bisa menganggap ini research gap dan kita cari pertanyaan peneliti yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andi. Apakah suara saya masih putus-putus atau cukup jelas? Biasanya kalau saya tampilin slide itu putus-putus. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Pak Andi, pertanyaan Pak Andi itu bagus sekali ya. Apakah kalau saya melakukan penelitian ini, tapi di dalam populasi yang berbeda, itu bisa termasuk risk gap? Enggak. Jawabnya yes. Jadi yang disebut dengan risk gap itu sebenarnya secara keseluruhan adalah pengetahuan. Jadi kalau yang Pak Andi tadi bilang, kalau saya selama ini penelitiannya dilakukan di negara dengan populasi yang berbeda, misalnya di negara-negara Eropa, sementara di negara yang Asia seperti Indonesia belum coba dilakukan. Nah, berarti kan kita belum tahu bagaimana hasilnya kalau dilakukan di negara Indonesia. Nah, cuma ada tetapinya Pak Andi. Eh, apa saya nggak bahwa riset gap sebagai populasi itu uh, akan diterima atau tidak oleh supervisor itu itu tergantung seberapa signifikan kalau populasinya itu dianggap sesuatu yang penting gitu kalau diuji cobakan. Nah, masalahnya adalah setiap bidang ilmu itu memiliki signifikansi yang berbeda terkait dengan populasi, Pak Andi. Nah, karena saya bukan dari kedokteran, tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman di sini ada dari kedokteran. Jadi saya nggak bisa mengatakan apakah kalau di kedokteran misalnya air kelapa sudah pernah diuji coba di Amerika, tetapi apakah air kelapa efektif juga bagi orang Indonesia? Nah, seandainya saya orang kedokteran dan saya tahu bahwa DNA-nya orang Amerika berbeda dengan orang Indonesia, maka penelitian itu tentu saja memiliki eh, tambahan pengetahuan yang signifikan, ya kan? Nah, tetapi Pak Andi, kalau misalnya nih, misalnya saya bikin tadi game kan, sebenarnya game yang saya create tadi itu saya uji cobakan ke siswa-siswi yang ada di New Zealand, ya kan? Nah, ketika saya selesai disertasi, apakah kalau saya bikin penelitian yang sama, kemudian saya uji cobakan kepada siswa-siswi di Indonesia, kemudian saya publikasikan lagi, kira-kira bakal diterima nggak? Saya rasa kemungkinan besar nggak nggak diterima. Kenapa? Karena pasti mereka nanya, emang apa bedanya siswa-siswi apa yang di New Zealand dengan yang di Indonesia? Kan sama-sama aja ya, maksudnya sama-sama manusia, yaitu yang bisa belajar gitu. Tetapi kalau kedokteran kan saya kurang tahu ya, apakah di dalam tubuh dia punya struktur DNA dan sel yang berbeda. Kalau dia punya, saya rasa sih itu signifikan. Jadi sekali lagi itu tergantung konteks ilmu Pak Andi. Ya, dan untuk tahu itu bisa apa tidak, tentu Pak Andi harus memahami konteks ilmu Pak Andi. Saya sebenarnya nggak usah jauh-jauh di bidang apakah kedokteran dengan akuntansi ya. Sebenarnya di bidang akuntansi sendiri, saya kadang suka lihat ya, teman saya kan risetnya variabelnya itu saja ya. Variabelnya itu saja. Tetapi dia tulisannya selalu masuk ya Scopus Q1, Q2, Q1, Q2. Gue bilang ya, gue bilang, lo apa ya kebaruannya ya? Ini evidence from Indonesia. Gue bilang, emang kenapa ya evidence from Indonesia? Karena riset dia ya terkait dengan tata kelola. Nah, tata kelola dia enak banget ya bilangnya ya. Eh, apa ya? Kalau penelitian sebelumnya itu tata kelolanya itu kan di luar di riset-riset sebelumnya itu menggunakan sistem one tier, namanya one tier ya, itu artinya direksi dan komisaris itu gabung. Tapi kalau di Indonesia itu two tier, direksi dengan komisaris terpisah. Jadi konteks
faktanya berbeda. Jadi kalaupun variabelnya sama tapi konteksnya berbeda, itu dia selalu bisa menjual itu. Nah, saya pernah sekali bikin riset ya. Yang satu dilakukan di sana, yang satu dilakukan di Indonesia, udah langsung ditolak. Nah, ini sama-sama manusia katanya. Nah, gitu Pak Andi. Bagaimana Pak Andi bisa menjawab nggak ya pertanyaan peneliti, pertanyaannya? Iya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak Andi. Jadi jawabannya eh, tentu riset gap beda populasi itu eh, termasuk riset gap, udah pasti. Tapi apakah seberapa signifikan perbedaan populasi itu tergantung itu konteks spesifik ilmu. Ya, eh, Selanjutnya berikutnya. silakan Risanti. Ya, Oke, selamat malam Pak Mingkwang. selamat malam Risanti. Iya, salam salam kenal ya Pak. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Apalagi waktu Bapak sampaikan tentang fokus begitu ya Pak. Bahwa riset proposal itu kan harapannya fokus. Nah, saya agak berbeda nih Pak Mingkwang. Jadi saya tuh tipe orang yang berpikir secara general. Jadi memang salah satu tantangan saya dalam menyusun riset proposal ini adalah saya berpikir tuh luas sekali begitu, general sekali. Jadi susah untuk membreakdown ide yang fokus seperti yang tadi sudah Pak Mingkwang sampaikan. Mungkin sekadar brief introduction, saya seorang dosen di Prodi Gizi seperti itu ya Pak, yang memang banyak riset-riset yang sudah saya lakukan itu di bidang keamanan pangan seperti itu. Tetapi dengan sekarang melihat misalnya isu MBG lagi eh, hot-hotnya nih Pak, lagi seksi seperti itu ya tanda kutip isu tentang MBG. Nah saya kepikiran apa bahas proposal tentang MBG ya begitu. Tetapi saya punya planning untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Nah MBG kan di luar negeri itu kayak ya ngapain juga seperti itu Pak. Jadi gimana sih Pak caranya untuk membreakdown ide-ide ataupun ide riset proposal kita dari yang sangat general menjadi lebih fokus sehingga mungkin keterkaitannya dengan pertanyaan kedua saya Pak, yang lebih dulu mana nih Pak? Apakah kita buat riset proposalnya dulu dimatengin terus kita cari promotor yang cocok untuk riset proposal kita atau kita ya udah cari proposal dulu terus kita menyesuaikan dengan ketertarikan si promotor tersebut. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ming. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaan Risanti. Eh, Pertanyaannya bagus dan saya pikir itu juga yang umumnya dialami oleh siapapun yang mau bikin riset proposal ya. Nah, bagaimana caranya untuk bikin fokus ya? Jawab kalau ini dari saya ya. Kalau dari saya untuk membuat suatu fokus adalah kita sudah kebayang hasil akhir dari riset kita. Jadi kita mulai dari ujungnya. Itu mau seperti apa? Jadi sebagai contoh tadi saya kasih contoh ya. Saya mau at the end saya pingin apakah ada satu game yang bisa digunakan untuk belajar akuntansi. Jadi di akhir si siswanya saya tes dia pemahamannya lebih baik apa tidak. Itu kita sudah mengkerucutkan akhirnya. Jadi kita harus ngebayang akhirnya. Kalau misalnya contoh yang paling sederhana kalau yang luas kan kita bilang saya mau mengetes eh, apakah apakah ada obat yang bisa mengobatin kanker kan? Kita harus pikir-pikir obatnya apa ya. Nah, kita harus pikirkan obat yang solusi kan tidak harus obat ya, bisa olahraga, bisa stres, bisa apa ya. Pendekatan apa yang akan kita pakai untuk tes? Baru kita lihat kan apakah pendekatan itu sudah pernah ada yang lakukan apa enggak. Itu namanya academic gap, ya kan? Nah, jadi cara untuk membuatnya lebih fokus itu adalah selalu lihat di akhir. Kenapa harus ada di akhir ya Rizanti ya? Karena saya kasih tahu ya, kalau kita bikinnya luas, nanti ya kadang ya bisa saja supervisor terima ya. Saya nggak bilang bahwa kalau riset proposal kita terlalu luas juga supervisor belum tentu tolak ya. Saya nggak bilang kayak gitu. Karena terima atau tidak terimanya supervisor itu banyak faktor. Bisa saja riset proposal kita luas, tapi si supervisor melihat bahwa topik yang kamu angkat itu
sejalan loh dengan gua, padahal yang kita lakukan itu sebenarnya belum jelas. Nah, masalahnya nanti ketika kita sudah memulai, syukur-syukur kalau si supervisornya eh, orangnya detail ya. Kalau dia tidak detail, dia memberikan keleluasan kepada kita untuk bereksplorasi. Aduh, itu bisa bikin kita ya, bisa 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain loh di PhD itu ya. Wah itu artinya kita cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini. Karena itulah yang saya lihat dari teman-teman saya waktu di Otego. Jadi tidak semua juga kalau saya lihat ya, mereka yang diterima itu sudah punya sesuatu yang jelas. Kadang-kadang juga enggak sampai di sana. Di sana mereka mereka cari sana cari sini gitu. Nah, kalau saya nggak mau. Kalau saya pikir dari awal saya sudah harus memikirkan akhirnya harus seperti apa. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa saya mau menguji suatu teori, teorinya tentang apa? Teori tentang faktor apa yang membuat orang itu kinerja di perusahaan meningkat. Maka kita dari awal sudah kebayang, oke, saya akan fokus kepada faktor apa yang membuat kinerja seseorang meningkat, faktor apa yang membuat seseorang melakukan kecurangan, faktor apa yang membuat seseorang mau membeli sesuatu. Nah, faktor-faktor itu kita sudah identifikasi. Tapi meskipun faktor-faktor itu bisa saja berubah sambil kita eh, PSD, tetapi kita sudah kebayang bahwa yang akan saya lakukan adalah menguji faktor yang membuat orang curang, membuat orang mau membeli suatu barang atau apapun itu sudah kebayang sama kita, gitu. Jangan sampai kita nggak punya bayangan bagaimana ini. Nah, oh ya sekalian saya kasih tahu juga saran saya ya, selain kita sudah punya fokus ya, ini saya kasih tahu, waktu saya dulu memulai dasar apa riset proposal ini, saya sudah harus kebayang bagaimana saya bisa akses eh, responden saya. Jadi waktu kita bikin tujuan penelitian, kenapa kita perlu fokus? Karena kita sudah langsung tahu ini siapa yang akan jadi responden kita. Kalau misalnya responden kita susah diakses, maka lebih baik jangan ambil riset itu. Saya ambil contoh misalnya di riset saya, di riset bisnis ya. Siapa respondennya? CEO perusahaan. Nah, gimana kita bisa menghubungi berbagai CEO di perusahaannya? Kecuali kita anak orang CEO gitu ya. Mereka punya grup CEO ya. Nah, kalau kita rasa kita bisa akses mereka, baru kita jadikan partisipannya si CEO. Nah, seperti itu. Nah, itu tips yang saya berikan. Jadi fokus itu harus Risanti. Kemudian pada saat kita fokus, kita udah tahu akhirnya, jangan lupa memikirkan, saya bisa akses datanya apa enggak. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bikin riset proposal dulu baru cari supervisor, betul ya? Atau Jadi yang duluan mana nih Pak Ming? Apakah kita buat riset proposalnya dulu baru cari promotor yang sesuai atau kita cari promotor yang kira-kira nyambung ke topik kita terus kita buat riset proposalnya menyesuaikan dengan risetnya beliau begitu Pak Ming? eh, Proposal dulu kalau atau saya kalau promotor atau sebaliknya gitu. kayaknya dua-dua sih oke aja sih. Kalau saya dulu sih memulai dengan riset proposal baru cari supervisor. Eh, karena memang waktu saya karena dengan saya menyusun riset proposal sebenarnya kendalinya kan ada di kita. Artinya topik itu adalah sesuatu topik yang kita kuasai dan akhirnya kita udah tahu. Nah, kita tinggal mencari siapa supervisor yang sejalan dengan riset topik kita. Nah, kalau saya sih mulainya seperti itu. Nah, seperti itu Risanti yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Ming. Iya, sama-sama. Selanjutnya Oke, silakan berikutnya. Bu Salma. Baik, terima kasih Pak Ming atas materinya. Kebetulan saya lulusan S1, ingin mengambil S2, masih bingung antara master by coursework atau master by research, tapi memang saya ada cenderung ingin ke master by research gitu, walaupun sebenarnya background saya lebih ke praktisi, Pak. Nah, ada satu negara yang saya minati yaitu Australia karena di sana ada bidang saya di situ terkenal bagus gitu yaitu keselamatan kerja Pak atau K3. Nah, saya sebenarnya ingin mengangkat isu sebenarnya bisa dibilang negatif karena
seperti yang kita tahu kalau di Indonesia itu untuk awareness K3 itu belum sampai ke grassroots gitu, belum sampai ke masyarakat bawah gitu Pak. Contohnya misal Mm. seperti kalau ada pekerjaan renovasi rumah kan tukang-tukang di kita tuh belum pakai APD ya Pak. Tukang-tukang Mm. yang pakai APD itu hanya untuk pekerjaan yang proyek skala besar seperti proyek gedung bertingkat, proyek jalan tol itu pasti mereka eh, ketat karena kontraktornya patuh terhadap sistem K3. Tapi untuk yang proyek kecil-kecil itu tidak gitu. Nah, saya tertarik karena di Australia sendiri sistem manajemen keselamatannya sangat bagus. Mereka bahkan tukang rumahan pun pakai APD. Nah, pertanyaan saya, apakah research itu harus selalu ada respondennya, Pak? Karena sebenarnya goal saya itu eh, bagaimana caranya untuk meningkatkan awareness tentang K3 ke masyarakat sampai ke masyarakat, kemudian apakah harus selalu terukur juga, bagaimana jika hanya berupa literatur review gitu Pak. Dan apakah tidak apa-apa kita mengangkat isu yang bisa dibilang negatif lah Pak di Indonesia gitu, karena tingkat kecelakaan kerja di Indonesia itu juga cukup tinggi gitu Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Salma. Ya, em, S, ini ya, S2-nya by research atau coursework ya. Kalau Hmm. saya sih sarankan, tunggu, saya coba pikirkan dulu S2 itu ya. S2 itu sebenarnya ada yang science, ada yang profesional. Kalau yang saya tahu misalnya di Fakultas Bisnis, dia kalau yang profesional itu biasanya gelarnya disertai dengan nama profesinya. Sebagai contoh ya, yang paling umum adalah Magister of Business Administration. Nah, kalau berarti dia fokusnya ke profesional. Tapi kalau dia Master of Science, berarti dia sebenarnya fokusnya bukan ke profesional, tapi riset. Nah, kalau yang riset itu sendiri sebenarnya dia ada dua lagi. Mungkin yang dimaksud dengan riset aja, atau dia ada course-nya, kemudian ada riset. Kalau kalau memang yang science itu dan kemudian ada course dan ada riset, saya selalu menyarankan, kalau saya prefer pasti course ditambah riset gitu. Kalau saya, karena saya dulu S2-nya juga begitu sih. Karena waktu saya S1 ke S2, rasanya S1 kan kita tidak di apa ya, kita tidak dilatih untuk melakukan riset. Sementara kalau di S2 baru kita dilatih. Nah, celakanya kalau kita S2 langsung riset, waduh, kita cukup berat loh untuk ininya apa mengikutinya. Jadi saya lebih sarankan sih ada coursework-nya dulu, tapi diakhiri dengan ada tesis Hmm. gitu. Ya, iya Gitu Pak, kalau sebenarnya yang agak takut juga memang kalau langsung master by research, karena yang saya baca-baca memang kalau master by research itu langsung full fokus research gitu Pak, nggak ada coursework-nya gitu. Cuma saya takut kan ada gimana ya, 6 tahun setelah lulus S1 itu saya nggak pernah research gitu kan Pak, kerja kerja biasa aja gitu. Jadi agak takut juga memang benar. Pak. Benar, benar Salma. Saya tidak suggest lah. Saya juga dulu Oke. begitu. Waktu saya S2, saya beruntung saya ada ada course-nya dulu, ambil kuliah dulu lah. Hmm. Jadi Ya. sambil kuliah kita kita belajar sedikit demi sedikit, oh riset itu kayak gimana ya. Tapi at Oke. the end kita ada riset. Nah, sekali lagi perhatikan bahwa dia harus ada tesisnya. Kenapa? Karena Hmm. kalau suatu saat kita pingin S3, yang akan dilihat kita adalah kita punya background riset apa enggak. Jadi Hmm. jangan sampai kita ambil S2 yang murni untuk profesional saja. Salah satu cirinya at the end dia tidak ada tesis gitu. Oh. Kalau dia tidak ada tesis, ya, jadi harus kita lihat ada tesis at the end of course. Biasanya memang waktunya lebih lama. Yang pasti, yang pasti dia S2-nya lebih lama aja, bisa 1,5 sampai 2 tahun. Itu ciri-cirinya. Kalau dia hanya fokus untuk ke profesional, bisa saja dia cuma setahun gitu. Tapi Hmm. semuanya hanya kuliah. Nah, tapi kalau kita ambil itu, sementara suatu saat kita pingin S3, kita kemungkinan disuruh akan mengikuti apa ya, disuruh mengikuti ini lagi matrikulasi lagi S3 atau bisa jadi malah nggak diterima karena kita nggak punya latar belakang riset
Nah, gitu sih. Jadi memang yang jalur yang S2 yang kita harus perhatikan dia memang ada tesis at the end of the course. Nggak, kalau dia nggak ada, nah itu bisa jadi hambatan kalau kita nanti mau S3. Kecuali kita tidak, kecuali kita memang tidak pernah berpikir untuk S3 lagi sih ya, gitu. Hmm. Ya, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih atas insight dan masukannya ya, Pak. Ya, sama yang terakhir ya, bahwa penelitian tidak selalu butuh responden tergantung risetnya ya. Ya, Baik. tentu tidak harus. Tergantung apa yang mau kita teliti. Selanjutnya silakan baik Selena Amanda. Oke, selamat malam Pak Ming. Selamat Terima kasih malam. materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa kita juga harus mencari literatur terkait dengan research yang mau kita ajukan. Nah, kalau misalkan Pak, ternyata setelah kita cari literaturnya belum ada yang membahas terkait dengan riset yang mau kita ajukan, itu bagaimana ya Pak? Li- eh, Bagaimana bisa diulang lagi, maaf? Terkait dengan literatur, Pak, kalau misalkan ternyata kita tidak menemukan literatur terkait dengan riset yang mau kita ambil, itu seperti apa ya, Pak? Apakah itu wajib literatur tersebut atau bagaimana? Eh, eh, ya, terima kasih untuk pertanyaan. Maksudnya kalau kita tidak menemukan literaturnya, ber, Iya, Pak, benar. liter, Kalau misalnya kita kalau tidak menemukan literaturnya, itu apakah boleh atau emang harus kita cari gitu, Pak? oke, kalau di kepala saya, kalau kita, kalau di kepala saya pengertian literatur itu kan adalah lingkup dari topik riset yang mau kita teliti ya. Eh, umumnya umumnya pasti ada sih. Misalnya kita mau, misalnya contohnya apa dulu kita nggak ketemu. Kalau kalau dalam normal sih biasanya ada. Mau riset apapun pasti ada sih. Ada contoh nggak sih? Oh Ada gitu ya, contoh Pak. nggak sih seperti apa misalnya? Nggak, misalkan saya kira gini Pak, jadi misalkan kita mau research terkait dengan apa misalkan gitu ya, akuntansi pemerintah misalkan Pak, ternyata kita mau mencari hubungan antara akuntansi pemerintah sama hasil pemeriksaan mereka di BPK misalkan. Nah itu ternyata belum ada nih. Saya kira itu harus ada riset terkait dengan hal yang sama gitu Pak. Oh, Maksudnya pasti ada. literatur itu saya kira, oh gitu ya. Pasti ada. Oh, baik ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada sih. Kalau kalau sampai benar-benar nggak ada ya, Iya. justru kita harus curiga. Apa jangan-jangan saya sendiri? Demikian Baik, gitu. Pak. Iya. Nggak sih, pasti ada sih. Kalau dalam mungkin karena kita, kalau menurut saya sih, mungkin karena kita perlu buat lebih spesifik aja. Jadi supaya Oh, kita bisa tahu dia ada di literatur nggak. Seperti sebagai contoh misalnya di akuntansi pemerintah, ujungnya iya. mau lihat apa? Apakah bicara tentang tata kelola di pemerintahan? Berarti literatur tata kelola. Kalau mau Oh, melihat misalnya kualitas audit di institusi pemerintah, berarti kita punya literatur tentang audit. Jadi kemungkinan ada. oh iya. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama baik. Ya, Selanjutnya berikutnya. Denny. Ya, Silakan, Denny. Terima kasih sebelumnya. Mungkin suara saya kedengaran. dengeran. Kedengaran. Ya, ini pertama-tama sebelumnya Pak, saya Denny. Saya sebenarnya itu kan di konsultan juga ya di bidang sistem dan teknologi informasi gitu seperti itu. Dan memang saya ini apa? Nah, ini juga saya sempat dikritik sama dosennya yang akademisi juga. Kan saya menyusun proposal PhD itu berdasarkan ini Pak, pengalaman saya di tim konsultan. Apalagi terakhir saya ikuti suatu proyek itu tim saya itu multidisiplin. Ada yang bidang PWK, eh, ada yang termasuk bidang saya sendiri juga, sistem dan teknologi informasi juga sama teknik lingkungan gitu. Nah ini teman saya yang akademisi waktu itu bilang, oh ini agak susah ini kalau memang kamu bikin apa proposalnya berdasarkan dari pengalaman kerjamu gitu.
Itu. Padahal kan di satu sisi juga saya proyeksikan itu apa? Saya ingin di satu sisi mengambil S3 itu kan karena saya nanti setelah ini saya akan fokus di akademisi secara full time juga Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ini yang waktu 2024 ya, waktu saya daftar di suatu beasiswa, tapi beasiswa kampus ya, di salah satu negara di Asia, di Asia Tenggara ya. Kan eh, saya punya rencana atau proposal S3 yang lumayan cukup jauh juga ya dengan topik yang saya ambil pada waktu saya mengerjakan tesis di S2 dan itu juga cukup dipertanyakan juga Pak karena di satu sisi juga saya kalau topik saya untuk S3 ini itu prioritas saya itu memang lebih mempelajari ya karena kan saya berdasarkan based on fenomena ya gitu ya dari proyek-proyek yang saya kerjakan belakangan gitu sebagai detail konsultan gitu. Itu sih sementara dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Pak Denny, jadi mau ceritanya ambil topik yang terkait dengan pengalaman kerja ya? Betul Pak. Jawabnya bisa sekali, karena riset proposal yang saya bikin itu juga dari pengalaman saya mengajar kan sebenarnya ya. Uh, jadi saya juga, jadi kalau tadi saya presentasikan itu sebenarnya itu adalah justru masalah yang timbul di praktek. Karena saya melihat orang kalau belajar akuntansi kan kebanyakan fokusnya ke masalah debit kredit ya, teknisnya ya. Tapi kok mereka nggak ngerti ya logika di baliknya. Nah, itu justru dari masalah itu kemudian saya tawarkan solusinya apa dan itulah yang menjadi disertasi saya. Itu bahkan sampai publikasi internasional. Jadi memang masalah itu bisa dari apa yang saat ini kita hadapi di lapangan kerja. Yang perlu kita tinggal cek adalah apakah masalah kita dan solusi yang kita tawarkan itu sudah diketahui atau belum solusi yang kita solusi yang kita tawarkan. Cuma itu saja. Karena apa ya? Karena kan kita mau memberikan kontribusi terhadap pengetahuan kan. Jadi saya ambil contoh misalnya di pengalaman kita tahu ternyata kalau kita misalnya ya, kalau kita sakit mules perut, ternyata kalau makan pisang bisa mengurangi diare gitu. Tapi pisangnya harus pisang muda. Islam kita 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 temukan itu di praktek gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah pengetahuan tahu nggak manfaat pisang muda untuk mengatasi diare? Kalau ternyata di literatur sudah tahu manfaatnya, berarti kan kita nggak bisa lanjut. Itu saja. Tapi kalau ditanya bahwa apa masalah itu diangkat dari keseharian, itu juga yang saya lakukan waktu di research proposal. Jadi jawabnya pasti sangat bisa, Pak Denny. Bagaimana? Ya. Nah, cuma yang challenge-nya itu untuk mencari dukungan dari pertanyaan saya yang pertama itu ya tadi ya Pak ya. Saya coba cocokkan dengan cari literatur terkait itu seperti itu. Dan kok malah susah saya ketemu-ketemunya gitu. Nah, Oh, mungkin kalau nggak ketemu. Bagaimana ketemunya ya? ya Oke, mungkin kalau nanti nanti saya kasih kesempatan paling kita tanya jawab lagi beberapa menit. Nanti di akhir saya akan suggest apa ya, bagaimana cara mencari literatur yang di era artificial intelligence ini. Oke, Ya. lanjut. Pertanyaan selanjutnya sama bagaimana? pertanyaan kedua, sama pertanyaan kedua Pak Ming gitu yang Ya. terkait pengalaman saya yang saya coba daftar beasiswa S3 2024 di salah satu kampus di satu negara di Asia Tenggara gitu. Dan itu juga sempat dibantai juga Pak waktu di interview gitu. Karena kok beda ya topik saya. Saya kan ngambil topik manajemen green IT ya, S2 ya, tesisnya gitu. Tapi S3 saya beda Iya. lagi gitu. Lebih banyak ke kota cerdas gitu sama smart governance gitu seperti itu. Itu yang dipertanyakan gitu dan memang sialnya juga saya masih minim
publikasi yang berkaitan dengan rencana S3 saya gitu. Iya, Mungkin iya, dengan trik iya, lain iya. Kak gitu kalau menghadapi kondisi 2024 kemarin gitu Pak. Misalnya kalau dari sudut pandang pengalaman Bapak gitu. Mungkin siapa tahu pernah mengalami juga atau gimana yang waktu awal-awal gitu. Ya. Iya, kalau saya sebenarnya ya waktu uh, apa aplikasi riset saya sebenarnya belum pernah meneliti dengan topik yang sama, termasuk dengan S2 saya, Pak Denny. Gitu. Jadi waktu S2 saya, riset saya itu terkait dengan perilaku dalam pengambilan keputusan. Sementara S3 saya kan bukan tentang perilaku pengambilan keputusan, tapi bicara tentang bikin game, kemudian tes apakah dia efektif. Jadi kalau Pak Denny tanya pengalamannya sama ya, justru saya sama dengan Pak Denny. Gitu. Kita persis sama Pak ceritanya. Nah, kalau menurut saya apa yang membuat saya eh, apa yang menarik mungkin karena topik riset proposalnya pas sama dengan si supervisornya. Jadi si supervisornya itu melihat itu hal yang menarik bagi dia ya ya udah gitu dan dia nggak tanya-tanya lagi dulu kamu S2-nya risetnya tidak apa karena kan dia lihat CV saya kan nggak nyambung ya. Kemudian saya punya beberapa publikasi tapi juga publikasinya juga bukan publikasi bahkan apa ya, bukan publikasi dari top jurnal lah gitu. Satu-satunya yang apa publikasi paling keren itu ya cuma masuk di jurnal nasional saja gitu dan itu pun tidak berhubungan dengan topik saya S3. Jadi S3 saya risetnya itu sama sekali tidak ada hubungan dengan S2 dan apa pengalaman publikasi minim dan yang terakhir tadi apa ya? Oh ya, masalah yang saya ambil dari riset itu adalah berdasarkan pengalaman saya di tempat kerja. Nah, gitu Pak Deddy. Berarti mungkin bisa lebih maintain kok saya tangkap itu dari apa momentum dari permasalahan sekaligus metodenya juga ya Pak ya gitu. Kalau misalnya untuk meningkatkan semacam nilai jual ke calon supervisor gitu kok kondisinya seperti itu Pak. Iya, iya sih. Heeh. Ya, ya itu inilah. Ya, kalau kita bikin riset proposal pas itu menarik ke riset supervisor, kalau orang suka itu agak cinta buta sedikit lah, mungkin dia akan terima lah. Jadi tugas Pak Denny adalah tinggal mencari topik yang eh, pas dengan si supervisor, supervisor suka dan dia melihat bahwa bukan masalah pengalaman publikasinya Pak Denny yang dia lihat, tapi pengalaman profesional itu yang mendukung riset tersebut gitu. Paham ya Pak Denny ya? Oke, baik. Terima kasih. Ah, ah. Iya, jadi jangan kecil hati Pak Denny karena pengalaman profesional itu juga sesuatu yang menjadi nilai jual untuk riset proposal. Oke. Ya, saya bacain pertanyaan yang di chat ya. Bagaimana Ya. cara paling efektif membuat riset proposal untuk posisi PhD yang tema, metode, dan goalnya sudah ditentukan oleh profesor atau univ? Apakah cuma mengikuti gitu, menyesuaikan? Oh, kalau Ya. sudah ditentukan oleh supervisor, ya syukur berarti kan sudah diarahkan ya. Ya tentu saja diikutin saja. Eh, tentu saja dia diikuti aja karena kan sudah dikasih tahu sama supervisornya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk penggunaan AI dalam mencari research gap, apakah ini mengurangi value dari penemuan research gap itu sendiri? Tentu saja tidak. Justru dengan adanya AI justru mempercepat kita untuk mengidentifikasi riset gap. Eh, Seperti itu. Nah, saya ketik aja ya. Saya ingin tahu teman-teman kalau bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan riset, saya ingin tahu kalau mau mencari riset gap, teman-teman menggunakan AI yang apa? Coba teman-teman ketik jawabannya sambil saya menjawab pertanyaan berikut. Ya, bagi teman-teman yang selama ini pakai AI, kalau mau cari riset gap caranya pakai apa? Oke, pertanyaan berikut dulu.
Oke, pertanyaan berikut itu untuk research proposal yang ditujukan ke profesor untuk mendapatkan LOA. Apakah sebaiknya objek penelitian itu berada di negara tujuan? Karena kan masalah yang dibawa kan dari Indonesia, objek penelitiannya juga di Indonesia. Apakah menjadi tidak ada alasan untuk mahasiswa kuliah di luar negeri? Objek penelitiannya harus di negara tujuan ya. Oh, oke. Jawabannya tidak, tergantung tujuan penelitiannya apa. Jadi ada teman saya yang ambil kedokteran itu memang dan musik, ada yang kedokteran, ada yang musik, yang memang objeknya itu harus di Indonesia. Jadi memang dia hanya ke New Zealand beberapa bulan, bimbingan dengan supervisor, kemudian balik lagi ke Indonesia. Begitu juga teman saya yang musik. Dia meneliti tentang apa ya, alat musik apa ya, eh, yang alat musik tradisional yang ada di wilayah tertentu di Indonesia kan itu tidak mungkin ada di New Zealand kan ya. Jadi dia sempat sekitar setengah tahun apa 1 tahun itu dia pergi ke daerah itu untuk mengumpulkan data. Jadi jawabannya nggak harus. Nah, kalau saya bikin game untuk belajar akuntansi. Sebenarnya responden saya bisa siswa Indonesia, bisa siswa New Zealand. Tapi karena bisa dua-duanya, artinya tidak harus Indonesia, maka saya tidak punya alasan untuk pulang ke Indonesia untuk ngumpulin data. Karena bagi supervisor saya tidak ada bedanya toh yang belajar game orang Indonesia atau orang New Zealand gitu. Nah, jadi tergantung tujuan penelitiannya. Kalau respondennya spesifik di wilayah tertentu memang kita bisa ngambil data di Indonesia gitu. Kalau kita tidak punya alasan, pasti akan ngambil datanya di negara tujuan gitu. Oke, berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ini asal muasalnya saya suka main game, tapi melihat berita game akhir-akhir ini seperti Sony PlayStation mau stop produksi. Em, di satu sisi itu kan karena Sony juga butuh efisiensi dan segala macam. Menurut Bapak ini topik riset perilaku konsumen di era digital ini bisa berpotensi nggak sih Pak? Gitu. Atau kurang Ya, seksi gitu? ya, jawabannya tentu bisa lah ya, tergantung nanti apa saja faktor yang diteliti. Tapi yang dibicarakan tadi itu fenomena. Nah, bagaimana fenomena itu difokuskan menjadi riset penelitian itu yang penting. Tapi kalau dari fenomena itu ya sesuatu yang menarik sih, gitu. Oke. Nah, eh, ini teman-teman sudah kasih semua ya. Kebanyakan jawabannya cloud.lm ya. Nah, eh, Bu Santi, ini semua yang di chat sudah saya jawab belum? Iya. Hmm. Sudah ya? Oke, Sebenarnya teman-teman saya. ada satu lagi Pak ini, tapi saya kurang ngerti pertanyaannya apa. Pertanyaan riset saya intinya kan begini ya Pak, kebanyakan negara, salah satunya Indonesia, memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat. Namun riset saya mau membahas bahwa itu bisa menimbulkan ketergantungan antara negara Indonesia dengan China karena dengan adanya utang gitu. Inti pertanyaan riset saya, apakah itu mencapai Sustainable Development Goals atau dalam kondisi tertentu sebenarnya malah sebaliknya. Begitu. Jadi pertanyaannya, Ya, saya juga bingung. Jadi tadi tidak saya baca. apakah itu memang mencapai SDG atau dalam kondisi tertentu sebenarnya malah sebaliknya? Iya. Justru pertanyaannya itu yang akan dibuktikan melalui riset. Ya, jadi pertanyaannya sudah pertanyaan riset sih. Nah, jawabannya apa? Ya, ya berarti harus diriset untuk bisa memberi jawaban. Kalau saya tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan itu karena pertanyaannya adalah pertanyaan penelitian. Justru harus dibuktikan apakah dengan melakukan itu justru akan tercapai sustainability atau justru memberi efek sebaliknya. Nah, paling itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ya, satu lagi oke. Pak, tambahan. Apakah di universitas luar, misalnya di New Zealand, memang memprioritaskan akademisi? Bagaimana dengan praktisi? Apakah ada, terus pertanyaan kedua, apakah ada dana riset misal untuk responden? Ya, pertanyaan yang sangat bagus khusus untuk kasus New Zealand ya, karena eh,
karena memang saya pernah punya pengalaman di sana, tapi mesti dicek lagi apakah masih sama atau tidak. Untuk pertanyaan nomor dua aja dulu ya. Apakah dana riset misal untuk respondennya, dana riset misal untuk responden. Kalau eh, kalau di kalau sumber pendanaan riset kita kan ada tiga ya, pemerintah Indonesia melalui LPDP, kemudian pemerintah New Zealand, kemudian universitas tempat kita kuliah. Nah, saya mendapat yang nomor tiga, yaitu di Otago. Jadi saya mendapat beasiswa itu dari University of Otago. Nah, sepanjang pengetahuan saya, waktu saya kuliah dapat beasiswa dari Otago, saya eh, saya tidak ada alokasi khusus untuk responden. Tetapi beasiswa saya itu mencakup, saya tidak bayar sepeser pun uang kuliah, sama saya diberikan biaya hidup. Jadi di Otego itu saya cukup didukung ya. Artinya saya sebenarnya cuma modalnya minimal aja karena di sana saya kuliah nggak bayar dan saya setiap bulan ditransfer diberikan bantuan biaya hidup. Ya kalau mau silakan dibagi-bagi saja biaya hidup itu untuk responden. Karena waktu saya melakukan penelitian, saya memang juga membeli beberapa gift lah buat responden. Dan itu diambil dari dana beasiswa. Artinya tidak ada dana beasiswa secara khusus untuk itu, tapi kita atur-atur sendiri. Ya, Gift-nya nggak pernah kemudian sampai ke saya. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada yang bertanya nih kalau objek penelitiannya di Indonesia. Nah, mau dipertajam lagi pertanyaannya, apakah ada alasan untuk menguatkan mengapa lebih baik kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri? menguat. Karena kan tadi objek penelitiannya di Indonesia, masalahnya dari Indonesia, kenapa ada nggak alasan khusus yang menguatkan kenapa harus di luar negeri gitu? Oh, ini kenapa kita tetap ke luar negeri ya meskipun objeknya ada di Indonesia semua ya. Iya. Oh iya, berarti alasannya bukan karena objek penelitian, alasannya di luar objek penelitian. Alasannya bisa jadi karena penelitian yang kita ambil, yang jagonya ada di luar negeri. Sebenarnya harusnya itu yang menjadi alasan utama sih kita kita kenapa memilih kuliah di suatu tempat. Anggaplah kalau saya mau meneliti tentang sustainability, siapa sih pakar psikologi sustainability yang top-topnya ada di dunia? Nah, kalau sebenarnya top-topnya ada di Indonesia, ya sebenarnya alasan kita ke luar negeri akan semakin berkurang. Kalau menurut saya ya, karena kan tujuan kita studi sebenarnya tujuan utamanya kan mendapatkan ilmu. Tentu kita mau mendapatkan ilmu kan dari orang-orang yang the best-nya kan di bidang itu. Nah, sebenarnya itu sih. Tapi kalau ditanya saya secara kalau saya sih kalau saya ya ini kan saya jawabannya idealis ya. Tapi kalau saya sendiri ya waktu dulu studi sebenarnya alasan saya sih ya pingin jalan-jalan. Ping- Pingin, ya enggak lah, pinginnya punya pengalaman. Yang tadi saya katakan di awal, saya masa sih dari TK sampai S2 kan saya di Indonesia ya, tetap di Indonesia. Saya alasannya enggak akademis memang gitu. Tetapi saya bersyukur adalah bidang yang saya ambil memang top top profesornya ternyata ada di universitas yang saya pergi di Otego. Jadi sebenarnya waktu kita studi yang kita lihat itu untuk S3 ya, khusus untuk S3, fokus kita sebenarnya sudah bukan lagi peringkat universitinya sebenarnya. Tapi yang kita lihat adalah si profesornya. Apakah profesornya itu adalah profesor yang termasuk top nggak di bidang kita? Nah, persis dulu waktu saya kuliah S3, saya memang pertama milih negara sebenarnya negara yang saya pikir kayaknya sambil kuliah saya juga mau menikmati negaranya ya. Maka saya pilih New Zealand. Karena kan orang semua bilang New Zealand pemandangan indah dan ternyata memang. Ya kan? Nah, kemudian baru saya cari universitas terbaik dan siapa profesor terbaik di bidang saya. Nah, saya beruntung sekali karena memang profesor saya salah satu memang nomor satu di dunia untuk bidang saya gitu. Jadi pada waktu itu sih nggak kepikir negaranya ya.
sorry, pada saat itu saya nggak kepikir idealis cari supervisornya siapa. Saya sih pikirnya cuma negara, tapi memang pas yang saya pilih juga di negara itu ada supervisor yang memang top di bidang itu. Dan yang menariknya adalah dulu saya pernah berpikir ya, wah mau kuliahnya di Amerika. Zaman saya dulu kan kayaknya kuliah di Amerika wah banget ya. Tapi ketika sejalan dengan waktu orang bilang, kalau kamu mau kuliah mending di New Zealand negaranya indah gitu. Dan memang benar-benar indah. Jadi waktu saya cari, ternyata supervisornya orang Amerika. Jadi sebenarnya saya belajar itu ilmu Amerika dari orang yang terbaik di bidang saya, tapi negaranya New Zealand. Nah, itu pas aja. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi apakah ada alasan khusus? Eh, Ya, kalau yang paling di luar akademik aja, ya, ya inilah. Oh iya, satu lagi sih kuliah di luar negeri, berarti kita punya banyak teman luar negeri. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita kalau mau nanti suatu saat kerjasama, kita kerjasama antar negara itu memungkinkan. Ya, sebagai contoh, saya baru saja ditawarin teman saya riset, teman baik saya itu orang Pakistan, kemudian ada satu lagi orang apa ya? Saya lupa di Afrika. Ya, jadi saya dengan mudah sebenarnya kalau mau bikin riset itu lintas negara gitu. Nah, itu kelebihan yang tidak dimiliki kalau kita nggak studi ke luar negeri. Nah, itu semoga itu bisa menjawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan terakhir, Pak, nyambung dari pertanyaan tadi yang terkait masuk ke jurnal Scopus. Selama ini saya merasa fokus riset saya juga nggak terlalu inline kemana-mana. Jadi masuk disubmit ke jurnal Scopus Index juga belum tembus-tembus. Jadinya saya merasa kurang percaya diri untuk apply PhD di luar negeri. Gimana ya, Pak? Jawabnya kalau dulu jawabnya saya dulu tidak punya publikasi Scopus. Satu-satunya yang paling bagus itu jurnal nasional. eh, itu juga tesis saya. Ya udah satu itu aja. Jadi yang pasti nggak ada Scopus kalau saya. Terakhir teman saya sekitar setahun yang lalu dia diterima di Australia. Setahu saya juga kayaknya dia nggak punya Scopus deh. Jadi eh, jadi kita eh, perlu berpikir bahwa apa beda S1, S2 dan S3. S1 ilmunya adalah kita di kita diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu kita di lapangan. Itu S1. Kalau di S2 itu kita dilatih untuk bisa riset. Ingat, kita dilatih untuk bisa riset. Ya. Di S3 kita dibuat bisa melakukan riset secara mandiri. Itu artinya apa? Ketika kita, apalagi bagi yang S2, tidak usah terlalu berpikir Scopus, waktu kita dilatih bisa saja kita publikasinya masih di jurnal biasa, tapi di S3 memang kita akan dibuat mandiri dan bisa mengejar Scopus. Ya, publikasi yang disertasi saya itu adalah Scopus pertama saya. Jadi yang di slide yang saya tampilkan tadi, yang yang judulnya itu adalah Scopus pertama saya, yaitu disertasi saya. Jadi sebelum disertasi saya tidak punya Scopus sama sekali. Nah, setelah disertasi baru riset-riset saya selanjutnya itu baru Scopus. Bahkan kalau mau dibilang ya, itu disertasi saya meskipun dia di Scopusnya itu Scopusnya Q3 ya. Nah, nanti yang terakhir-terakhir justru yang bukan disertasi baru hampir semua publikasi saya kalau nggak Q1 ya Q2, tapi itu bukan disertasi. Kita memang dilatih setelah itu. Jadi sekali lagi Scopus saya yang pertama adalah disertasi. Artinya sebelum S3 saya nggak punya Scopus. Oke, Pak, nambah lanjut satu lagi. ya. Apakah di research proposal perlu didetailkan selama 3,5 sampai 4 tahun kita PhD itu detail risetnya ngapain aja? Jika iya, boleh kira-kira dikasih gambaran per tahun itu idealnya milestone-nya seperti apa, Pak? Di riset proposal saya enggak sih. Cuma kita bikin planning sendiri. Kalaupun mau dibikin, kalau menurut saya ya, hampir sebagian besar ya, ini dugaan saya, supervisor itu dia cuma mau melihat si kandidat itu eh, bisa bantu dia melakukan riset nggak. Nah, saya kasih tahu ya, eh, di, kalau dia levelnya
levelnya belum menjadi profesor utama, belum jadi profesor, dia punya kepentingan untuk punya publikasi banyak. Kalau dia punya kepentingan untuk publikasi banyak, dia itu sebenarnya cari orang PhD itu untuk membantu riset dia. Artinya dia hanya fokus kepada eh, kamu itu bakal bisa ngebantu dia nggak? Berarti dia akan lebih banyak melihat kemampuan akademikmu, kemampuan kamu menulis. Kalau nanti ketika kamu sampai ke sana, bisa jadi nanti dia akan memberikan kamu proyek-proyek riset yang di luar dari apa yang kamu rencanain. Jadi kadangkala apa yang kita bikin di riset proposal itu bisa jadi berbeda tergantung siapa supervisornya. Jadi semua timeline yang kita bikin itu bisa jadi berubah, ya. Nah, makanya kebanyakan riset proposal jarang sih yang menyertakan timeline. Tapi kalau mau menyertakan timeline, ya kalau saya kalau saya sih pasti sistematikanya diawali dengan studi literatur, kemudian pengembangan instrumen, pengumpulan data, penulisan hasil. Nah, kurang lebih seperti itu sih isi dari apa rencana riset. Ada lagi? Udah, pertanyaannya cukup, Pak. Oke, saya pikir cukup ya karena waktunya juga sudah hampir jam 9. Sesuai janji saya akan merekomendasikan satu alat AI yang bisa membantu kita untuk melakukan studi literatur. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili University of Otago, saya tidak mewakili alat artificial intelligence untuk melakukan studi literatur. Eh, ini hanya berdasarkan pengalaman saya aja dalam melakukan penelitian. Kalau saya lihat dari jawaban teman-teman, teman-teman itu banyak menggunakan cloud eh, notebook LM, ya. Nah, saya jujur saya tidak pernah menggunakan cloud, tapi sepanjang pengetahuan saya cloud itu ya eh, mirip dengan ChatGPT, tetapi punya fitur yang tentu berbeda dengan ChatGPT. Nah, yang memiliki kelemahan, kadangkala apa yang disampaikan itu kita mesti yang dia sampaikan itu, kadangkala dia memberikan referensi yang kadang ada, kadang tidak ada di internet, ya kan? Nah, itu susahnya itu. Dan memang dia tidak didesain untuk melakukan studi literatur. Ada beberapa AI yang memang secara spesifik digunakan untuk melakukan studi literatur. Nah, kalau notebook LM dia bisa melakukan studi literatur, tetapi dokumen-dokumennya harus kita yang sediakan. Jadi sumbernya harus ada. Jadi kalau sumbernya ada, maka notebook LM adalah cara melakukan studi literatur yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengidentifikasi semua literatur dengan baik? Caranya agak lama kalau kita pakai notebook LM. Kalau sekarang yang terakhir yang saya pakai itu saya ketik ya, itu namanya adalah Lip Space AI. Ya, nah, Lip Space AI ini dibuat secara khusus oleh publisher terkenal, yaitu Elsevier. Jadi, jadi yang kembangan ini apa jurnal yang ini ya, yang reputasi dunia ya, Elsevier ya. Eh, kalau ini ya, kalau kita menggunakan LibSpace, maka kelebihannya adalah sumber-sumbernya itu sudah berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Dan dia langsung memetakan literatur kita dengan cepat. Nah, karena karena menurut saya saking bagus ya, masalahnya ya, kalau kita mau coba dia nggak ada versi gratisnya yang lama. Dia memberikan versi gratis cuma 7 hari. Jadi saya sarankan kepada teman-teman gini strateginya ya. Karena dia cuma memberi waktu 7 hari ya untuk free trialnya ya. Teman-teman sebelum menggunakan LibSpace, siapkan pertanyaannya dulu. Ngerti nggak ya? Siapkan pertanyaannya dulu, baru nanti uji coba LibSpace-nya. Jadi ketika teman-teman diberi waktu 7 hari, itu teman-teman bisa nanyanya maksimal gitu. Jadi
Jangan uji coba free trialnya baru di depannya gue mau nanya apa ya. Ya, ya kan bom-bom waktu ya. Jadi kalau saran saya sih, sebelum menguji coba free trialnya yang sangat terbatas di 7 hari itu, maka teman-teman sebaiknya buatkan pertanyaan. Nah, saya kasih contoh 3 pertanyaan yang paling sering saya tanyakan. Nah, tapi dalam versi bahasa Inggris, umumnya saya bertanya seperti ini. Misalnya saya ingin tahu penelitian tentang penelitian tentang fraud, ya kan, fraud di dalam laporan keuangan. Maka saya sudah siapkan pertanyaan. Saya tanya, what factors contribute to fraud in financial auditing. Jadi saya in financial reporting. Jadi saya sudah tanya, jadi saya minta si Lipspace ini untuk mengidentifikasi semua faktor yang sudah diteliti yang menyebabkan terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya saya mau meneliti tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, teman-teman minta LIFPES itu untuk mengidentifikasi semua faktor-faktornya. Jadi teman-teman bisa dengan cepat tahu faktor apa yang belum diteliti dan itu menjadi riset gap. Oke, nah itu pertanyaan pertama yang sering saya pakai sih. Nah, nanti ketika saya sudah ketemu sudah ketemu kira-kira faktornya apa, baru saya ajukan pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan antara misalnya usia, gender, kepribadian narsis misalnya terhadap kecurangan laporan eh, keuangan. Nah, nanti dia akan berikan ini modelnya gitu. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk kembangin hipotesis. Yang ketiga, yang saya selalu tanyakan adalah eh, coba cari eh, survei instrumen yang digunakan untuk mengukur fraud misalnya. Nah, nanti dia carikan semua artikel yang berisi pertanyaan survei untuk menanyakan tentang fraud. Jadi kita sudah bisa tahu bagaimana mengukur seseorang melakukan fraud, ya. Oke, saya pikir itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya untuk kesempatan yang diberikan. Semoga di waktu yang terbatas ini teman-teman bisa belajar banyak. Saya pikir sih kalau seandainya memang waktu lebih panjang ya tentu kita bisa lebih banyak lagi diskusi ya. Tapi waktu ya juga membatasi. Sekali lagi saya mohon maaf untuk jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman seandainya ini ya kita onsite ya tentu bisa mengenal teman-teman lebih jauh lagi ya. Ya itu saja dari saya.